anggota PKLU di mana saja berada. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosyah Hondorok dari PKLU Jemaat GPIB Ebenezer DKI Jakarta Pusat. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya. Tuhan Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus sumber firman yang hidup. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus urapilah kami, agar firman yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama menjadi hikmat kekuatan untuk kami melangkah di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampuni dosa kami. Haleluya. Amin. Opo Oma, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang menjadi inti renungan pada saat ini dari Sabda Bina Umat dengan judul Identitas Baru di dalam Kristus. Sebagai migran atau pengungsi yang memasuki negara baru, seringkali menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas mereka. Mereka harus menyesuaikan diri dengan budaya baru, bahasa dan norma sosial yang berbeda, yang menyebabkan mereka kehilangan atau mengalami krisis identitas. Hal itu dapat membuat mereka bingung dan kehilangan arah dalam hidup. Mereka juga kesulitan menetapkan tujuan hidup dan merasakan kehilangan motivasi, mengalami kecemasan, depresi. Jadi, identitas diri seorang itu penting. Demikian juga sebagai orang Kristen dapat memahami dan menetapkan identitasnya. Firman Tuhan mengingatkan tentang identitas orang Kristen sebagai suatu bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini terkait dengan pemahaman sebagai umat Allah dalam Perjanjian Lama. Mereka harus menunjukkan hidup berbeda dengan bangsa-bangsa kafir. Demikian pula orang-orang Kristen yang telah dikuduskan supaya menunjukkan keunikan identitasnya melalui gaya hidup yang berbeda dengan dunia sekitar. Identitas baru di dalam Kristus tidak hanya sebutan bagi orang Kristen atau diberikan tanpa makna, tetapi hendak mengingatkan tanggung jawab untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar pada dunia. Keterpilihan itu harus berdampak dalam kehidupan dan berbuah dan menjadi berkat.
Sebagai orang Kristen dengan identitas yang baru dan jelas, kita dipanggil untuk sungguh-sungguh memaknai hidup yang dianugerahkan Allah dalam identitas baru dengan sebaik-baiknya, yaitu supaya kita berbuah untuk menjadi berkat. Apapun yang kita katakan dan lakukan, hendaklah mencerminkan identitas sebagai umat yang dipilih dari belas kasih-Nya, sehingga patut menjadi teladan hidup seturut firman Tuhan dan memberitakan karya keselamatan Allah dengan perbuatannya yang besar. Mereka dikenalnya yang kasih-Nya penuh, yang ikut kehendak-Nya dan hidup dalam roh, berjalan dalam kasih dengan sesamanya, dan suka memberkati menurut contohnya, dan suka memberkati menurut contohnya. Opo Oma, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus Kristus karena kebaikan dan kemurahan Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih saat ini kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu dalam kehidupan bersama sebagai pelkat PKLU GPIB dimanapun berada. Kami percaya Tuhan ini suatu persekutuan Tuhan yang indah dalam kehidupan para orang tua lanjut usia. Bapa yang baik, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan menjadi kekuatan untuk kami melangkah di tengah-tengah dunia ini, Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk anggota pelkat PKLU GPIB dimanapun berada. Tuhan Yesus, kiranya Bapa senantiasa menjaga dan melindungi kehidupan kami semua di dalam hari-hari lanjut usia Tuhan. Kiranya tangan Tuhan menopang dan melindungi kami, sehingga Tuhan kami tidak merasa sendiri, tapi ada kebersamaan yang indah bersama Tuhan dalam mengarungi kehidupan ini. Kiranya dalam hidup kami Tuhan, kami menjadi contoh bagi keluarga-keluarga kami, anak-anak, bahkan cucu-cucu kami Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Bapa yang baik, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pengurus pelkat PKLU. Tuhan berkatilah akan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat menjalankan kehidupan tanggung jawab sebagai pengurus pelkat PKLU dimanapun mereka ditempatkan di dalam kehidupan jemaat masing-masing. Bapa yang baik, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Dewan PKLU GPIB. Tuhan Yesus, Tuhan berkati Tuhan akan Dewan Pelkat PKLU GPIB. Kiranya dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan, semua tanggung jawab yang dipercayakan dapat dilakukan dengan hikmat dan kebaikan Allah, sehingga menjadi berkat untuk kehidupan Pelkat PKLU di dalam kasih dan kebahagiaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami Tuhan telah dilindungi oleh pertolongan Tuhan, dan kami akan masuk di malam hari ini. Kami percaya tangan Tuhan melindungi dan menjaga kami, karena pertolongan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Ini syukur hati kami, ini permohonan kami Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, terkasih, demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat bersama keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati.